Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Prasetya Deha, di mana kalian bisa menemukan berbagai macam video menarik tentang eksplorasi. Kali ini kita akan menjelajahi sebuah tempat yang berada di Yogyakarta, yaitu Kota Gede. Nah, di daerah Kota Gede ini kalian bisa menemukan aneka ragam rumah-rumah yang sangat unik dan berkesan kuno. Nah, salah satu tempat di mana kalian bisa menemukan rumah-rumah antik ini berada di Gang Soka. Gang Soka ini adalah tempat di mana saya sekarang berdiri. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita jelajahi Gang Soka yang berada di kawasan Kota Gede. Merupakan Gang Soka yang terletak di kawasan daerah Kota Gede. Kota Gede itu merupakan salah satu kecamatan yang ada di Yogyakarta. Di sini kita bisa melihat bentuk bangunan yang sangat unik sekali dan berkesan tradisional. Nggak cuma tradisional, tapi beberapa bangunan yang di sini itu merupakan perpaduan berbagai budaya ya. Jadi selain Jawa, ada juga akulturasi budaya Hindu, Cina, dan Eropa ya. Dan ketika kita menelusuri gang-gang yang ada di Kota Gede ini, itu kayak merasakan sensasi tersendiri. Dan seperti kembali ke masa lalu ya. Karena banyak bangunan yang ada di sini tuh kesannya tradisional. Nah, salah satu bangunan yang paling terkenal di gang ini adalah Rumah Pesik. Ini adalah Rumah Pesik, di mana bangunannya tuh sangat kontras dibandingkan dengan bangunan yang lainnya. Karena warnanya yang bercatkan hijau ya. Bangunan ini sangat unik. Seperti lihat di sini ada tulisannya Air Persik. Air Persik itu merupakan seorang pengusaha yang memiliki rumah ini. Dan Rumah Pesik ini cukup panjang kalau kita lihat, dan itu yang membedakan dengan rumah-rumah yang lainnya yang ada di sekitar Gang Soka ini. Ini adalah Rumah Pesik yang menjadi salah satu ikon dari perkampungan yang ada di Kota Gede ini. Untuk bisa sampai ke Rumah Pesik ini, kalian bisa masuk melalui Gang Soka. Gang Soka ini berada di tepi Jalan Mondorakan, atau kurang lebih sekitar 100 meter dari pasar Kota Gede. Kita melihat bangunan ini sangat unik sekali, di mana di temboknya itu dihiasi dengan berbagai macam relief. Ada beberapa tokoh yang ada di relief ini, dan pintu-pintunya itu dihiasi dengan berbagai macam ukiran. Di bagian dalamnya itu juga banyak sekali benda-benda atau objek menarik yang berkesan kuno ya. Namun kali ini saya belum tahu apakah bisa masuk ke bagian dalam. Tempat ini juga menjadi salah satu spot foto paling menarik di kawasan ini. Oke, kita sudah melihat-lihat
sekilas tentang rumah pesik yang didominasi oleh warna hijau dan putih. Selain rumah pesik, di sekitar sini juga banyak rumah-rumah lainnya yang sangat unik, yang bisa kita nikmati keindahannya atau keunikannya. Bangunan unik kedua yang kita temui di sini adalah Langgar Dhuwur. Langgar itu merupakan kayak semacam musola, tempat umat muslim beribadah ya, atau sholat. Nah, dhuwur itu artinya tinggi, artinya musola ini letaknya itu berada di bagian atas. Seperti yang kalian lihat, di atas itu ada kayak yang terbuat dari kayu itu. Nah, sementara di bagian depan ini untuk imam ya, jadi kelihatan lebih menonjol, itu menghadap kiblat. Sementara di bagian bawahnya itu merupakan rumah. Di sini juga ada keterangannya yang menyebutkan bahwa di Kota Gede ini Langgar Dhuwur tersisa hanya 2 ya, yaitu yang pertama di sini, lalu ada satu lagi di tempat lain. Konstruksinya Langgar Dhuwur ini dibuat dari kayu, sementara di bagian bawahnya berupa tembok. Oke, kita teruskan. Nah, di sebelah Langgar Dhuwur ini masih merupakan bagian dari rumah persik yang tadi kita lewati. Jadi rumah persik itu lebar hingga sampai ke bagian sini. Lalu ada beberapa bangunan lagi yang akan kita lihat nanti. Di sini banyak sekali bangunan-bangunan kuno. Seperti ini misalnya, ini juga unik sih kalau menurut saya. Yang berkesan Eropa. Berbicara tentang Kota Gede, dulunya tempat ini merupakan pusat kerajaan Mataram Islam. Di Mataram itu dulunya ada 2 kerajaan. Yang pertama adalah Mataram kuno, kerajaan Mataram kuno. Itu beraliran Hindu-Buddha. Nah, setelah kerajaan tersebut hilang atau sudah tidak terlihat lagi eksistensinya, maka muncul sebuah kerajaan baru yang beraliran Islam. Kerajaan Mataram Islam ini dipimpin oleh Danang Sutawijaya, atau lebih dikenal dengan Panembahan Senopati. Panembahan Senopati merupakan Raja Mataram Islam yang pertama. Dia dimakamkan di makam raja-raja yang terletak di Kota Gede juga ya. Jadi nggak cuman gang ini yang bisa kita telusuri, ada juga objek wisata lainnya. Nah, di samping saya ini merupakan sebuah rumah yang sangat terkenal. Ini dikenal dengan sebagai Omah Pocong. Omah Pocong Sumi. Dan ini menjadi salah satu urban legend yang paling terkenal di Yogyakarta. Ada banyak mitos yang beredar tentang Omah Pocong Sumi ini, yaitu keberadaan makhluk gaib atau pocong yang disebut-sebut bernama Sumi. Mengenai ceritanya ini sebenarnya masih simpang siur, tapi menurut sumber yang
saya pernah temui itu memang ada ya, tapi kalau saya sendiri nggak bisa memastikannya. Kalau dilihat memang bangunannya itu terkesan angker karena tidak terawat temboknya, tapi di bagian depannya itu kan pagarnya saya lihat sudah dicat, jadi itu mengurangi nuansa horor tempat ini. Menurut informasi yang saya dapat, tempat ini ada kaitannya dengan Menteri Agama di era Soekarno, namun sekarang sudah tidak digunakan dan menjadi rumah kosong. Selain Omah Pocong Sumi, di sini kita juga melihat ada sebuah bangunan. Bangunan yang saya maksud adalah Pos Malang. Pos Malang ini letaknya berdekatan dengan Omah Pocong Sumi itu. Namun banyak yang nggak mengetahui tentang Pos Malang ini. Kalau dilihat sekilas memang kayak gardu pos biasa, tapi sebenarnya ini memiliki nilai sejarah. Di bagian atasnya itu seperti ini, kayak pendopo ya. Nah, dulunya ini merupakan tradisional security post atau pos keamanan ya. Di sini ada keterangannya ya. Merupakan bangunan terbuka yang melintang di antara Gang Soka dan Gang Tumenggungan. Ini menurut informasi yang saya dapat dibangun pada era Sunan Pakubuwono X dan dipakai untuk pos penjagaan. Nah, Malang sendiri itu bukan nama kota, melainkan melintang ya, atau bahasa Jawanya. Bangunan Pos Malang yang melintang di gang ini biasa dilalui oleh warga. Jadi bangunannya itu sebenarnya sudah nggak ada, cuma tinggal atapnya saja. Sementara di bawahnya itu untuk jalan yang bisa dipakai untuk melintas kendaraan. Nah, kendaraan yang bisa melewati sini adalah kendaraan roda 2 atau pejalan kaki. Nah, selanjutnya kita masuk ke sebuah gang. Di kota gede ini memang banyak sekali destinasi yang bisa kita jelajahi. Tadi kita sudah melihat sekilas rumah pesik, terus di sebelahnya ada Langgar Dhuwur, lalu ada rumah kosong yang merupakan urban legend dikenal dengan Omah Pocong Sumi. Di samping Omah Pocong Sumi terdapat Pos Malang yang merupakan kontribusi dari Sunan Pakubuwono X. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke sebuah tempat yang dikenal dengan Omah UGM. Di depan saya ini sudah terlihat sebuah bangunan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Omah UGM atau UGM Traditional House. Ini merupakan bangunan yang sangat unik. Nanti kita akan melihat lebih jelas tentang Omah UGM ini. Di bagian depannya itu ada pendopo. Lalu di sini ada keterangannya ya. Ini merupakan bangunan rumah adat milik Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya merupakan rumah milik keluarga Parto Darsono. Namun karena rusak, maka
Kemudian tempat ini dibeli oleh UGM. Itulah kenapa tempat ini disebut dengan Omah UGM. Omah UGM ini menjadi tujuan terakhir kita di eksplorasi Kota Gede kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang bangunan-bangunan yang ada di Kota Gede? Berikan tanggapan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan mengklik tombol subscribe channel Prasetya DH. Berikan juga like, komentar, serta bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan.